Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi perletakan. Bagaimana cara mencari reaksi perletakan pada struktur statis tertentu akibat beban terpusat dan beban terbagi rata. Gimana cara mencarinya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Selamat pagi. Kali ini Bu Andar akan memberikan materi tentang reaksi perletakan. Oke. Kalau saya punya balok, reaksi perletakan kali ini yang akan saya sampaikan adalah akibat beban terpusat ya. Jadi seperti Bu Andar sampaikan di minggu lalu bahwa ada beban terpusat dan ada beban terbagi rata. Nah, kali ini kita bahas tentang bagaimana mencari reaksi perletakan akibat beban terpusat. Seperti yang Anda lihat di layar, bila ada balok, di mana balok ini panjangnya 10 meter, kemudian mendapatkan beban terpusat sebesar 2 kg di C. C ini di tengah-tengah bentang AB ya. Nah, berapa sih reaksi perletakan yang muncul akibat beban P tersebut? Nah, ini yang harus kita pecahkan. Kalau kita mendapat soal seperti ini, gimana mencari reaksi perletakannya? Langkah yang pertama, kita tentukan lebih dulu apa saja reaksi perletakan yang muncul pada struktur tersebut. Ya, jadi pada elemen struktur A, B ini perletakannya apa saja yang muncul. Nah, seperti yang Bu Andar sampaikan lalu, bahwa di A ini adalah sendi, di sebelah kiri A adalah sendi kalau melihat bentuknya, maka akan muncul dua reaksi perletakan, yaitu reaksi HA dan reaksi VA. Nah, ini kita belum tahu apakah arahnya ke atas dan ke kanan. Kita belum tahu. Ini yang mau kita cari kan. Kalau kita belum tahu, maka kita umpamakan saja dulu seperti ini. HA-nya ke kanan, VA-nya ke atas. Kemudian di B yang berupa roll, perletakannya roll, ini muncul berapa reaksi perletakan? Nah, di roll ada satu reaksi perletakan, yaitu VB. Maka kita belum tahu arahnya kemana, ya sudahlah kita buat ke atas dulu. Jadi kita anggap ke atas dulu seperti ini. Nah, jadi total ada 3 reaksi perletakan. Karena hanya ada 3 reaksi perletakan, maka dia masuk struktur statis tertentu. Ya. Kemudian, kalau sudah ketemu reaksi perletakannya apa saja, apalagi yang kita lakukan? Yang kedua, kita lihat bebannya. Kalau bebannya P ini berupa beban miring, nah, terpusatnya ini arahnya miring, nah, dalam hal ini dia membentuk 30 derajat, misalnya begitu. Jadi dalam hal ini kita diketahui bahwa sudutnya ini 30 derajat. Mau sudut berapapun sama aja, pokoknya kalau ada beban miring seperti ini, maka langkah yang kita lakukan adalah memecahnya menjadi vertikal dan horizontal. Ya, dipecah menjadi vertikal dan horizontal. Maka nanti dia menjadi gini. Ke bawah, bawah. Karena miringnya ke kanan dan ke bawah, maka vertikal dan horizontalnya adalah seperti ini, ya. Nah, kalau sudah kita pecah menjadi vertikal dan horizontal, kita beri nama saja supaya mudah ya. Jadi, sorry. Nah,
Kita beri nama dia, bentar. Kita beri nama PV dan PH. Nah, begini ya. Jadi P vertikal dan P horizontal. Nah, kita cari dulu PV dan PH-nya. PV itu, jadi kalau ada dua sudut seperti dua gaya, ada yang vertikal dan horizontal yang bentuk sudut seperti ini, maka kita tentukan dulu PV-nya berapa, PH-nya berapa. Nah, PV-nya 2 kilogram. P-nya 2 kilogram, maka PV-nya adalah P dikali sin. Sin 30 derajat. Ya, sedangkan pH-nya, pH adalah P dikali cos 30 derajat. Maka setengah, P-nya berapa? P-nya 2. Ini sin 30 setengah, berarti sama dengan 1 kilogram. Sedangkan pH-nya, P-nya 2 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka sama dengan, ini bisa dicoret, nah, sama dengan akar 3 kilogram. Oke, kita sudah menentukan berapa PV dan pH-nya. Kalau masih ada yang bingung menentukan sin dan cosnya, coba Anda perhatikan mana yang menempel pada sudut, jadi garis yang menempel pada sudut, maka dia adalah yang cos. Yang menempel pada sudut 30 derajat ini kan P dan PH, maka PH-nya ini cos. Paham ya? Sedangkan yang tidak menempel, dalam hal ini PV adalah sin. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah diuraikan PV dan pH, maka kita mulai masuk mencari reaksi perletakannya. Yang paling mudah pertama kali adalah kita mencari sigma H sama dengan 0. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ini masih ingat ya rumusnya statis tertentu. Jadi hanya ada 3 rumus di dalam struktur statis tertentu. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Oke. Sigma H sama dengan 0. Kita pakai dulu. Kita lihat yang horizontal. Di sepanjang struktur ini yang horizontal ada berapa gaya? Oh, ternyata ada 2 gaya, yaitu gaya HA dan gaya PH. Maka kita masukkan HA arahnya ke kanan, berarti plus. HA ditambah, karena pH-nya juga ke kanan, maka plus. Plus pH sama dengan 0. Oke. HA-nya belum tahu, kita masukkan. HA sama dengan min pH. Min pH, pH-nya berapa? Oh, pH-nya akar 3, maka dimasukkan saja. Jadi pH-nya adalah min akar 3 kilogram. Coba Anda perhatikan, minus di sini artinya apa yang kita anggap di awal bahwa dia arahnya ke kanan itu tidak benar atau kurang tepat. Jadi HA sebenarnya arahnya adalah ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, HA sudah ketemu, kita lanjutkan dengan VA. Kalau kita mau cari VA, maka kita pakai sigma momen di B. Karena harus ada jarak kan momen. Nah, maka kita pakai misalnya sigma MB sama dengan 0. Nah, ini kan rumus satu lagi kita pakai di sini. Sigma momen sama dengan 0. Coba Anda perhatikan. Di dalam elemen struktur ini,
gaya apa saja yang punya jarak terhadap B. Nah, kita lihat ya. HA dia nggak punya jarak karena berhimpit dengan titik B. VA punya jarak terhadap B sejauh 10 meter. PH tidak punya jarak terhadap B karena dia sejajar kan ya, satu bidang dengan titik B. Maka enggak perlu dituliskan. Yang punya jarak lagi siapa? PV. PV punya jarak terhadap B sejauh 5 meter. Maka nanti yang kita masukkan adalah, yuk kita urut ya, dari mulai yang terjauh dari titik B. Yang terjauh dari titik B adalah sigma VA. Nah, sorry sigma VA. Gaya VA ya, reaksi VA. Maka VA ini kalau kita berdiri di titik B, ya, saya kasih warna, ntar pink aja deh. Oke. Kalau saya berdiri di titik B ini, kan karena sigma MB ya, karena sigma MB maka saya berdiri di titik B. Kalau saya diberi gaya VA, maka ini pusatnya di B, maka dia akan berputar seperti ini. Nah ya, berputarnya begini ya. Nah, ya. Maka dia akan searah dengan arah jarum jam. Oke, kalau saya pindah sini ya. Oke, misalnya ini titik B nih. Nah, ini titik B. Terus ada VA. Nah, kalau kena gaya ini maka dia akan berputar begini kan. Nah, kalau berputarnya begini searah jarum jam. Kalau searah jarum jam maka dia plus. Oke, kita masukkan. Maka VA plus, kita tuliskan VA, dikali berapa jaraknya terhadap B. Jangan lupa momen selalu dikalikan jarak ya. Gaya dikali jarak. Kalau yang sigma H dan sigma V tidak perlu dikali jarak. Cukup HA dan PH saja. Kalau momen harus dikalikan jarak. VA kali 10. Kemudian ada siapa lagi? HA tidak ada jarak. HA jaraknya 0. Jadi kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0. Nggak perlu dituliskan. PH. PH jaraknya 0 terhadap B. Jadi nggak perlu dimasukkan, nggak perlu ditulis. Bagaimana dengan PV? Nah, ini PV. Kalau ini contoh ya. Kalau kita berdiri di sini B, nah kemudian ada PV. Begini kan? Nah, kalau PV bekerja, maka dia akan mengelilingi B-nya itu seperti ini. Betul? Nah, kalau mengelilingi B-nya seperti ini artinya dia melawan jarum jam kan? Nah, kalau melawan jarum jam maka minus tandanya. Oke? Nah, kita masukkan. Jadi di sini minus PV dikali jaraknya PV terhadap B. Jaraknya adalah 5. Maka dikali 5. Oke. Setelah PV ada gaya apa lagi? Ada gaya VB. VB jaraknya 0, berarti nggak perlu ditulis. Ya. Sama dengan 0. Kita mau cari VA. Berarti 10 VA min PV-nya berapa? Oh, PV-nya 1 kilo. 1 dikali 5. Oke, berarti VA sama dengan ini minus 5 pindah ke kanan. 5 dibagi 10. Sama dengan 0,5 kilogram.
Nah, coba Anda perhatikan. Setengah kilogram di sini hasilnya positif. Artinya apa? Artinya perumpamaan kita tadi di sini itu udah benar bahwa VA arahnya ke atas. Maka Anda bisa tuliskan begini supaya tidak bingung nantinya. Nah, itu cara mencari VA. Bagaimana cara mencari VB? Sama dengan tadi, mencari VB. Pakai sigma momen, sekarang sigma momennya di mana? Sigma momennya kalau cari VB ya sigma momen di A. Jadi sigma MA sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya-gaya yang punya jarak terhadap A siapa saja. Kita urut dari yang paling jauh ya. Yang paling jauh adalah VB. Yang paling jauh adalah VB. VB terhadap titik A, ini kalau bergerak pasti mengelilinginya berlawanan jarum jam. Maka minus VB. Dikali berapa jaraknya VB terhadap A? Jaraknya 10 meter. Oke. Selain VB, apalagi? Oh, ini ada PV. Nah, PV kalau bergerak, maka dia akan berputar terhadap A ini searah jarum jam. Maka kalau searah dia plus. Plus PV dikali jaraknya adalah 5 meter. Oke. Setelah PV ada siapa lagi? Oh, ada PH. PH jaraknya terhadap A berapa? Jaraknya 0 karena berimpit, maka tidak perlu ditulis. Kemudian ada VA. VA juga begitu, jaraknya 0 terhadap A. Maka tidak perlu ditulis. HA pun jaraknya 0, berarti tidak ada lagi, sudah ya. Kita turunkan sigma MA-nya, ini sudah semuanya 0 ya. Minus 10 VB sama dengan PV-nya berapa? PV-nya 1. Oke. Sorry, sebentar. Nah, oke. Plus PV-nya 1, 1 dikali 5, 5 sama dengan 0. Maka VB sama dengan 5 per 10. Sama dengan setengah kilogram. Coba Anda perhatikan, hasilnya juga positif, berarti perumpamaan kita bahwa VB-nya ini ke atas adalah benar adanya. Maka kita tuliskan, nah, sehingga VB setengah kilo arahnya ke atas, VA juga setengah kilo arahnya ke atas. HA minus akar 3 arahnya ke kiri. Oke. Jadi inilah angka-angka atau reaksi perletakan yang muncul pada struktur AB ini. Kemudian masih ada satu rumus lagi yaitu sigma V. Untuk apa sigma V-nya? Nah, sigma V-nya kita pakai untuk mengontrol ya. Sigma V-nya kita pakai untuk mengontrol apakah yang sudah kita hitung tadi itu benar adanya. Nah, kita kontrol dengan sigma V. Oke. Sigma V sama dengan 0. Kita cek ya. Sigma V-nya ada VA, jadi ada VA, ada PV, dan ada VB. Kita masukkan. VA tadi ketemunya ke atas, positif, berarti masuk. Kita tulis dulu ya, VA, ada VB, VB juga ke atas ya. Sedangkan PV ke bawah.
Oke. VA sama dengan setengah, VB sama dengan setengah, minus PV. PV-nya berapa? 1. Sama dengan 0. Setengah tambah setengah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, ya kan? Ini juga 0. Maka sudah oke. Sampai di sini apakah cukup mudah difahami? Semoga cukup mudah difahami. Nanti kalau ada yang masih bingung saat kita tatap muka, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini Bu Andar akan berbagi cara menghitung reaksi perletakan akibat beban terbagi rata. Kalau pada pertemuan sebelumnya adalah kita hitung reaksi perletakan akibat beban terpusat, kali ini bagaimana kalau ada beban terbagi rata? Gimana sih cara kita menghitung reaksi perletakannya? Yuk kita lihat gambar berikut ya. Oke, kalau misalnya Bu Andar nih punya balok seperti ini. Nah, kemudian di ujung-ujungnya kita letakkan perletakan sendi dan perletakan roll. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah titik A, sedangkan yang di sini adalah titik B. Nah, gimana kalau kita punya balok seperti ini, kemudian diberi beban terbagi rata? Misalnya beban terbagi ratanya sampai tengah bentang seperti ini. Ya. Bentar. Nah, di dalam mekanika rekayasa, beban terbagi rata biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Ada yang menggambarkannya seperti ini. Di beberapa referensi lain, ada yang menggambarkannya begini. Nah, seperti garis panah. Panahnya arahnya ke bawah begini berarti bebannya mengarah ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti jangan bingung ya kalau beberapa referensi menggambarkan seperti ini, panah, atau ada di beberapa referensi bentuknya seperti gelombang. Intinya kalau ada seperti ini, maka ini yang disebut dengan beban terbagi rata. Oke, pada beban terbagi rata, maka beban ini bekerja, misalnya ini titik A, titik B, maka ini katakan titik C begini, maka beban ini bekerja di sepanjang bentang mulai dari A sampai C. Ya, jadi dia bekerja di sepanjang bentang mulai dari A sampai C, bukan pada sebuah titik semata. Oke. Misalnya, nah
logonya atau ikonnya kalau terpusat adalah P besar, maka kalau terbagi rata adalah Q kecil, Q atau Q kecil. Oke. Di sini misalnya Bu Andar ambil 2 kg per meter lari. Nah, satuannya seperti ini. Bisa kilogram per meter lari atau kilogram per sentimeter lari atau ton per meter lari ya. Pokoknya beban per panjang ya. Satuan berat dibagi satuan panjang. Nah, ini adalah satuan untuk beban terbagi rata. Oke, setelah diketahui soalnya seperti ini, ada satu yang kurang yaitu ini ya, sorry ya. Jaraknya gimana? Belum ada ya jaraknya. Oke. Misalnya jaraknya seperti ini. Ini 5 meter. Yang di sini juga 5 meter. Oke. Langkah pertama apa? Kita lihat bebannya tidak ada beban miring, hanya beban horizontal, maka tidak ada yang perlu dikonversikan menjadi horizontal dan vertikal. Langkah yang kedua kita tentukan reaksi perletakannya. Reaksi perletakannya apa saja? Seperti biasa di sendi ada 2 reaksi. Misalnya kita beri nama HA ya. Dan ada yang vertikal. Karena belum tahu, kita umpamakan ke atas dulu, VA. Kemudian di B ada reaksi VB. Oke, di roll ingat hanya ada satu reaksi perletakan. Ya. Oke, setelah itu, maka kita hitung mulai dari mana? Nah, HA dulu. Sigma H, yang ini yang Anda hafalkan ya. Rumusnya sigma H sama dengan 0. Hanya ada HA, tidak ada beban atau gaya horizontal selain HA. Maka hanya HA, berarti HA-nya adalah 0. Oke. H sudah ketemu. Nah, ini yang rumus kedua yang harus Anda hafalkan. Sigma M sama dengan 0. Nah, mau sigma M apa? Misalnya kita pakai MA dulu, oke, enggak masalah ya. Yang dihafalkan ini saja, yang bawah-bawahnya jangan dihafalkan. Oke, tapi cukup Anda dengan memahami pergerakan gaya apa saja arahnya kemana. Oke, kita mulai ya. Sigma MA sama dengan 0. Coba lihat, Anda berdiri di sini. Ya. Kemudian gaya apa saja yang punya jarak terhadap A? Karena kita pakai M di A sama dengan 0. Khi, apakah ada jaraknya? Ada. Nah, ini coba Anda lihat. Khi ini bekerja sepanjang 5 meter. Maka bebannya adalah Khi dikali panjangnya. Panjangnya berapa? 5 meter. Maka Khi dikali 5. Kemudian dikali berapa? Ini belum jaraknya loh, ini masih bekerjanya sepanjang 5 meter. Jaraknya berapa? Jaraknya kita hitung dari titik beratnya. Titik berat pada bebannya adalah setengahnya, di titik tengahnya ya. Maka titik tengahnya di sini. Nah, titik tengah ini jaraknya ke sini, ke A berapa? Jaraknya adalah separuhnya, karena ini titik tengahnya yang 5 meter. Maka karena separuhnya, nah, L per 2. Kemudian setelah ada Q, ada gaya apa lagi?
gaya VB. Nah, VB ini berputarnya berlawanan jarum jam. Kalau Chi tadi kan ke bawah begini. Kalau jam itu pusatnya di sini, kena beban begini berarti kan muternya searah ya. Muternya searah kalau Chi. Tapi kalau VB pusatnya di sini, lengannya di sini, berputar maka berlawanan. Jadi ini minus VB. Jaraknya berapa? Jaraknya 10. Oke, sama dengan 0. Kan sudah tidak ada lagi kan ya. HA dan VA jaraknya 0. Nggak usah ditulis. Chi-nya 2. L-nya 5. Dikali 5 per 2. Minus VB kita belum tahu. Yang mau kita cari ya. Sama dengan 0. Ini kita coret. Maka 25 min 10 VB sama dengan 0. Jadi VB sama dengan, kita pindah ke kanan, 10 per, 10 25 per 10 sama dengan 2,5 kilogram. Satuannya kan tadi 2 kilogram ya. Oke. Coba Anda lihat ketemunya positif. Berarti arah yang kita umpamakan di awal yaitu ke atas sudah benar. Maka dia arahnya ke atas. Semoga sampai di sini cukup mudah difahami. Kalau belum difahami, kita coba dengan mencari reaksi perletakan VA. Kalau kita cari VA, maka kita pakai sigma MB. Sigma MB sama dengan 0. Oke. Kalau kita berdiri di B, coba kita urut bebannya apa saja, gaya-gaya yang punya jarak terhadap B. Ada VA. VA ini ke atas. Kalau pusatnya di sini, maka berputarnya searah jarum jam. Maka plus VA dikali berapa? Jaraknya 10 terhadap B. Kemudian ada beban Chi. Beban Chi arahnya ke bawah. Kalau ini bekerja, pusatnya di B, maka menyebabkan perputaran berlawanan jarum jam. Berarti minus Ki. Ki dikali berapa? Ki-nya ini terbagi rata sepanjang 5 meter. Maka Ki dikali 5. Jaraknya berapa terhadap B? Nah, titik beratnya 5 meter ini kan ada di tengah-tengah. Maka 2,5 ditambah 5. Saya ulangi. Karena Chi ini 5 meter, titik tengahnya ada di titik beratnya ada di tengah, maka 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 2,5 ditambah 5. Karena kan jaraknya, nah ini. Nah, 7,5. Oke. Dikali 7,5. Ada gaya lain? Tidak ada HA tapi berhimpit kan dengan titik B, maka tidak perlu kita tulis karena hasilnya sama dengan 0 nantinya. 10 VA minus 2 kali 5, 10. Ya, saya tulis aja 2 kali 5 dikali 7,5 sama dengan 0. Berarti 10 VA min 10 kali 7,5 adalah 75. VA sama dengan 75-nya pindah ke kanan jadi plus. Maka 75 per 10 sama dengan 7,5. Satuannya jangan lupa. Coba Anda perhatikan hasilnya positif. Maka
arah yang kita umpamakan ke atas di awal tadi adalah benar. Jadi arahnya ke atas. Nah, jadi HA sudah ketemu, VB sudah ketemu, VA sudah ketemu. Inilah yang disebut dengan reaksi perletakan. HA, VA, dan VB. Apakah yang sudah kita hitung ini sudah cocok? Kita cek. Dengan rumus ketiga yang harus Anda hafalkan. Jadi yang harus dihafalkan rumusnya adalah yang ini saja. Ini dan ini. Ini saja 3 rumus, masa sulit? Saya rasa tidak ya. Sigma V, sigma H, sigma M sama dengan 0. Coba kita lihat vertikal, sigma gaya vertikal. Gaya vertikalnya ada VA dan VB ke atas. Positif, VA plus VB. Ada Hi ke bawah sepanjang 5 meter. Maka minus Hi dikali 5 meter sama dengan 0. Oke, VA-nya 2,5, VB-nya 7,5, Hi-nya 2 dikali 5, 10 sama dengan 0. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Sudah sesuai. Oke. Oke. Berarti sudah benar. Maka hasilnya adalah VA 7,5 kilo arah ke atas, VB 2,5 kilo arah ke atas, HA 0. Jadi seperti ini contoh menghitung reaksi perletakan akibat beban terpusat. Semoga cukup mudah difahami. Bila belum paham, besok ketika kita bertemu di tatap muka bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.